Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen, Bapak Khalfan, mata kuliah kurikulum PAI Madrasah. Saya bernama Muhammad Rafiq, ingin mereview yang berjudul Dirjen Pondis nomor 3451 poin G, petunjuk teknis pendidikan Islam di sekolah pada masa kebiasaan baru. Poin G, pembelajaran Islam pada masa kebiasaan baru. Yang pertama, strategi pembelajaran PAI. Yang kedua, sistem penilaian pembelajaran PAI. Yang ketiga, strategi integrasi nilai dalam pembelajaran PAI. Yang keempat, penyederhanaan muatan kurikulum, struktur, materi, dan bahan ajar. A. Learning Management System atau yang disingkat LSM pada masa kebiasaan baru. Yang pertama, pra pembelajaran. Saat pembelajaran tatap muka virtual usai pembelajaran LMS. Pra pembelajaran 1. Siapkan nomor telepon orang tua atau wali peserta didik dan buat grup WA atau aplikasi komunikasi lainnya sebagai media komunikasi dan interaksi. Ini dijadikan untuk sebagai pengganti pembelajaran yang awalnya tatap muka menjadi online. Terus saat pembelajaran tatap muka, yang pertama, mengatur tempat duduk peserta didik sesuai protokol atau kesehatan. Yang virtual pertama, periksa kehadiran peserta didik dan pastikan peserta didik mengikuti pembelajaran. Usai pembelajaran LMS, yang pertama, komunikasi dengan orang tua atau wali peserta didik atau peserta didik terkait penugasan. Yang satunya lagi, setiap peserta didik mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian. Pra pembelajaran yang kedua, diskusikan dengan orang tua atau wali peserta didik. Yang pertama, ketersediaan gawai atau laptop atau komputer dan akses internet. Yang kedua, aplikasi media pembelajaran daring yang akan digunakan. Yang ketiga, cara penggunaan aplikasi daring. Yang keempat, materi dan jadwal pembelajaran daring. Saat pembelajaran tatap muka, yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk memakai masker dan sanitizer atau tempat cuci tangan sesuai protokol kesehatan. Yang virtual, yang kedua, mengajak peserta didik berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Usai pembelajaran LMS, yang kedua, berkomunikasi dengan orang tua atau wali peserta didik dan peserta didik, memastikan peserta didik siap melakukan pelaksanaan pembelajaran dan mengakses LMS. LMS yang kedua, mengingatkan orang tua atau wali peserta didik untuk mengumpulkan foto lembar aktivitas penugasan. Pra pembelajaran yang ketiga, buat FPP yang sesuai dengan akses pembelajaran daring. Yang keempat, memastikan orang tua atau wali peserta didik mendukung proses pembelajaran daring. Saat pembelajaran tatap muka, yang ketiga, menyiapkan peserta didik baik yang ada di kelas maupun yang ada di rumah untuk doa bersama sebelum pembelajaran dimulai. Yang keempat, memulai pelajaran sesuai dengan RPW. Saat pembelajaran secara virtual, yang ketiga, penyiapan materi sesuai metode yang digunakan.
Yang keempat, selalu beri kesempatan pada peserta didik untuk bertanya, mengemukakan pendapat dan atau melakukan refleksi. Usai pembelajaran LMS, yang ketiga, memantau aktivitas peserta didik dalam LMS. Yang keempat, membuka layanan konsultasi bagi peserta didik yang mengalami kesulitan. Usai pembelajaran LMS, yang ketiga, memberikan umpan balik terhadap karya atau tugas peserta didik atau lembar pengalaman belajar. Yang B, hal yang harus dilakukan oleh guru PAI yaitu pra pembelajaran. 1. Menyiapkan APP. Yang kedua, menyiapkan bahan ajar jadwal dan penugasan, kemudian mengirimkan kepada peserta didik atau orang tua atau wali. Soal pembelajaran, yang pertama, pembelajaran luring dibantu orang tua atau wali peserta didik sesuai dengan jadwal dan penugasan yang telah diberikan. Yang kedua, guru depan melakukan kunjungan ke rumah peserta didik untuk melakukan pengecekan dan pendampingan belajar. Jika dilaksanakan, wajib melakukan prosedur pencegahan penyebaran COVID-19. Usai pembelajaran, yang pertama, setiap peserta didik mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian. Yang kedua, orang tua atau wali peserta didik memberikan tanda tangan pada tiap sesi belajar yang telah tuntas di lembar pemantauan harian. Pra pembelajaran yang ketiga yaitu memastikan semua peserta didik telah mendapatkan lembar jawab dan penugasan. Yang keempat, jadwal pembelajaran dan penugasan pembelajaran diambil oleh orang tua atau wali peserta didik sekali seminggu di akhir minggu atau disebarkan melalui media komunikasi yang tersedia. Yang kelima, guru dan orang tua atau wali peserta didik yang bertemu untuk menyerahkan jadwal dan penugasan diwajibkan melakukan prosedur keselamatan pencegahan COVID-19. Saat pembelajaran yang ketiga, berdoa bersama sebelum dan sesudah belajar.